Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ditolong Allah untuk bisa hadir ke Majelis Taklim ini. Semoga istiqomah sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah sunnah dari Rasulullah yang sebetulnya mudah untuk dilaksanakan, tapi banyak di antara kita yang mengabaikannya. Karena apa kok mengabaikan? Karena nafsu, ya, karena nafsu. Sunnah apa itu? Yaitu sunnah lapar, ya. Lapar. Tidak terlalu kenyang, tidak terlalu kenyang. Nabi itu sering lapar, sering lapar. Tidak hanya Nabi, para sahabat, keluarganya Nabi, bahkan keluarganya Nabi itu tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, itu nggak pernah. Paling banter itu sekarang itu kenyang misalnya, besok itu lapar, terus lusa kenyang lagi, terus berikutnya lapar lagi. Nggak pernah 2 hari berturut-turut itu kenyang. Apakah Nabi nggak punya yang dimakan? Nabi itu kalau mau, ya, Nabi itu kalau mau pasti kaya raya, ya, pasti kaya raya. Karena apa? 20% dari rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya, ya. 20% coba. Dalam rampasan perang itu sekian ratus ekor onta, sekian ini dan seterusnya, ya. Itu bisa apa? Bisa miliatan kalau sekarang, ya. Nah, itu kalau Nabi mau kan kaya raya Nabi. Tapi Nabi orangnya yang sangat sederhana. Harta rampasan perang itu langsung disalurkan oleh Nabi kepada para janda, kepada orang-orang miskin dan lain sebagainya. Nabi itu nggak pernah terus untuk dirinya sendiri, nggak pernah. Jadi kebiasaan sunnah Rasul itu, sunnahnya Nabi diikuti para sahabat, terus keluarganya Nabi itu adalah lapar, ya. Nabi itu sering lapar, ya. Paling kenyang Nabi itu seperti hadis riwayat Tirmizi dari Al-Mikdam radhiyallahu an. Saya baca artinya begini: tiada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih jahat dari perutnya. Oh, ini kalimatnya saya ulang. Tiada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih jahat dari perutnya. Berarti ada kejelekan-kejelekan kalau apa? Kalau perut kita itu penuh, ya. Kalau perut itu penuh. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap kecil yang akan menegakkan tulang sulbinya. Jadi kita itu hanya disuruh makan sedikit, pokoknya apa? Cukup untuk beraktivitas. Cukup untuk beraktivitas. Itu dari Nabi. Apakah Nabi sakit? Enggak, Nabi itu sehat. Nabi itu sangat sehat. Lanjutan dari hadis ini, atau kalau dia tidak kuat yang seperti itu, jadi beberapa suap kecil yang cukup untuk beraktivitas. Kalau ingin lebih kenyang dari itu, menurut Nabi, maka paling kenyang itu adalah sepertiga untuk makan, sepertiga perutnya itu berisi makanan, sepertiganya lagi berisi minum, air, dan sepertiganya lagi berisi udara, ya, berisi udara. Jadi harus ada ruang untuk apa? Untuk udara, ya, untuk bernafas. Jadi sepertiga dari isi perut itu untuk bernafas, sehingga apa? Kita tidak kesulitan dalam bernafas, tidak kesulitan. Itu yang paling kenyang menurut Nabi. Syukur-syukur kalau lebih lapar dari itu, dan Nabi lebih sering lapar dari itu. Lalu
sabda Nabi yang lain, aku ingin sehari lapar dan sehari kenyang. Jadi Nabi itu suatu saat karena malaikat itu tidak tega melihat Nabi yang lapar saat itu, maka Nabi itu ditawari oleh malaikat pembawa doa, agar doa itu dikabulkan oleh Allah. Ditawari begini, wahai Muhammad, berdoalah kamu, akan saya bawa kepada Allah. Coba, Nabi yang berdoa, yang membawa adalah malaikat pembawa doa, pasti jos ya, pasti dikabulkan oleh Allah. Berdoalah kamu agar apa? Agar bukit itu berubah menjadi emas ya. Sehingga apa? Dengan emas itu kamu bisa apa? Bisa mencukupi keluargamu, lalu apa? Bisa untuk perjuangan-perjuangan menegakkan, mensyiarkan agama Islam. Tapi Nabi menjawab, wah tidak ya, saya tidak perlu yang seperti itu. Nah ini, aku ingin, kata Nabi, jawabannya kepada malaikat tadi, pada tawaran malaikat tadi, aku ingin sehari lapar dan sehari kenyang. Bila aku lapar, kata Nabi, aku menjadi sabar dan tawadhu, dan bila kenyang aku bersyukur. Jadi mari minimal kita itu apa, hidupnya apa, sabar bersyukur, sabar bersyukur. Di saat lapar kita bersabar menurut Nabi itu, dan di saat kenyang kita bersyukur. Kalau menurut Quran surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah. Jadi kita boleh ya, makan minum itu diperbolehkan oleh Allah. Makanan dan minuman yang halal. Kalau yang haram enggak boleh. Kalau yang haram, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Perintahnya Allah sesuai dengan yang disampaikan Nabi tadi di dalam hadis. Makan dan minumlah, jangan sampai apa, berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu apa? Itu tadi melebihi sepertiga untuk makanan, sepertiga perut untuk makanan, sepertiga perut untuk minuman, dan sepertiga perut untuk udara, untuk bernafas. Selebih-lebih dari itu enggak disukai Allah dan Rasulnya. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita latih diri kita untuk lapar ya, untuk lapar. Kalau lapar di Islam itu bukan diet ya, tapi apa? Tapi berpuasa ya. Tapi berpuasa. Ada beberapa puasa sudah yang bisa kita lakukan. Yang paling ringan itu puasa Ayyamul Bid ya. Puasa 3 hari dalam sebulan. Yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Menurut Nabi, kalau kita puasa ini tanggal 13, 14, 15 itu puasa pahalanya seperti puasa sebulan penuh. Jadi puasa 3 hari saja pahalanya seperti puasa sebulan penuh. Kalau kita puasa setiap bulan 3 hari, berarti pahalanya seperti puasa seumur hidup. Luar biasa ya. Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Jadi amalan sedikit tapi pahalanya besar. Kalau lebih kuat dari itu, puasa Senin Kemis ya. Puasa Senin Kemis. Kalau lebih kuat dari itu, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud apa? Sehari puasa, misalnya hari ini puasa, besok tidak. Lusa puasa, besoknya lagi tidak. Dan seterusnya seperti itu. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu kalau kuat ya. Kalau kuat itu puasa-puasa sunnah yang ada. Di samping itu nanti ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a gitu. Nah, itu beberapa puasa sunnah yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Melatih kita agar apa? Agar tidak terlalu kenyang. Apalagi sebentar lagi menjelang apa? Menjelang Ramadan. Maka mari kita latih perut kita ini, nafsu kita agar apa? Agar tidak terlalu banyak makan. Ada beberapa keutamaan dari lapar itu.
Hanya beberapa yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri ya, tentang keutamaan lapar itu sangat banyak pasti ya. Yang pertama, pikiran dan hati menjadi tajam. Jadi kalau kita lapar itu tidak terlalu kenyang, hati dan pikiran itu tajam. Rasulullah SAW bersabda, saya baca artinya, barang siapa menjadikan perutnya lapar, dalam hal ini misalnya puasa, maka pikiran dan hatinya menjadi tajam. Ini Nabi yang bersabda. Nabi nggak pernah berbohong. Menurut Al-Ghazali, dengan terbiasa lapar itu kita justru akan merasa puas dengan yang kita miliki ya. Karena kita tidak terlalu banyak makan, kita sudah bisa mengendalikan nafsu makan kita, berarti kebutuhan belanja kita untuk makan itu sudah berkurang banyak ya. Sudah berkurang banyak pasti. Itu menurut Al-Ghazali, itu kita akan menjadi puas ya. Menjadi puas, bersyukur. Rezekinya sebanyak apapun atau sekecil apapun itu terus bersyukur, bersabar, bersyukur. Kalau kita terbiasa lapar, maka kita tidak akan mengeluh. Itu yang pertama menurut Al-Ghazali. Dan kedua, beban biaya hidup keseharian terasa ringan. Karena apa? Karena kita berhasil menahan nafsu. Semoga nafsu-nafsu yang lain itu bisa ditekan ya, nafsu-nafsu yang lain. Nafsu membeli pakaian yang tidak perlu, nafsu ingin berwisata yang tidak perlu, itu bisa kita tekan, dan lain sebagainya, nafsu-nafsu yang tidak perlu ya. Lalu kita dengan menekan dengan lapar itu, maka kita akan merasa bersyukur kepada Allah. Rasa syukur kita semakin meningkat. Kesadaran sosial kita lebih tinggi. Lalu kita akan lebih peduli kepada fakir miskin. Jadi kalau kita sering merasakan lapar, terus ada pengemis, kan kita bisa mikir ya, waduh, orang ini berapa lama nggak makan sudah, maka kita akan ngasih pengemis itu. Tapi kalau hati kita itu kenyang terus, maka kita nggak bisa merasakan laparnya orang. Akibatnya apa? Kita akan menjadi medit, hati kita tidak peka dan seterusnya ya. Jadi yang pertama, keutamaan lapar yang pertama, pikiran kita dan hati kita menjadi tajam, menjadi peka pada lingkungan sekitar. Yang kedua, keutamaan lapar itu bisa membuka pintu surga. Ternyata dengan lapar itu bisa membuka pintu surga. Dengan puasa, minimal puasa apa? Ayyamul bid, 3 hari dalam sebulan. Kalau lebih kuat, puasa Senin Kemis. Kalau lebih kuat, puasa Nabi Daud ya, bisa membuka pintu surga. Dari hadis riwayat Al-Hasan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus meneruslah kamu mengetuk pintu surga, niscaya Allah akan membukakan bagimu. Jadi Nabi menyuruh Aisyah dan kita semua tentunya agar terus menerus mengetuk pintu surga. Maka nanti Allah akan membukakan pintu surga itu kepada kita. Aisyah bertanya, bagaimana caranya wahai Nabi, kami terus menerus mengetuk pintu surga itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan lapar dan dahaga. Atau kalau Islam dengan puasa ya. Dengan puasa. Jadi dengan banyak puasa itu berarti apa? Kita itu mengetuk pintu surga terus menerus ya. Bayangkan kalau kita puasa Senin Kemis, berarti kita ngetuk pintu surga itu 2 kali dalam seminggu. Dari segi puasa, dari ibadah yang lain kan banyak lagi gitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan lapar yang ketiga, bahwa kenyang di dunia itu sama dengan lapar di akhirat. Kenyang di dunia sama dengan lapar di akhirat. Ingat, Nabi lebih sering lapar ya, dibandingkan kenyang. Nabi lebih sering lapar dibandingkan kenyang. Apakah Nabi itu sering sakit? Tidak ya. Justru Nabi itu sehat ya. Nabi itu sehat dan kuat ya toh.
Bukti kekuatan Nabi itu apa? Pernah ketika persiapan perang Khandaq, waktu mau membuat parit itu ya, ada sebuah batu besar yang para sahabat itu nggak bisa menghancurkannya. Sahabat-sahabat semua itu nggak ada yang bisa menghancurkan. Maka karena tidak ada yang bisa, Nabi turun tangan. Maka biarlah, kata Nabi, saya yang akan menghancurkan batu ini. Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan apa? Dengan palu misalnya, palu besar itu, langsung apa? Dia angkat keluar gitu. Maka apa? Hancurlah batu itu. Nah, itu menunjukkan apa? Nabi sangat kuat. Ternyata apa? Waktu Nabi mengangkat tangannya itu di perutnya ini kelihatan oleh sahabat ada apa? Ada batu yang diikatkan ke perut Nabi. Itu menunjukkan apa? Nabi itu sedang lapar saat itu, sedang menahan laparnya. Begitu saja itu Nabi bisa menghancurkan batu yang semua sahabat tidak bisa. Itu menunjukkan apa? Kekuatan fisik Nabi itu sangat luar biasa ya. Jadi sunnahnya Nabi itu salah satunya apa? Lapar ya, berpuasa. Keutamaan ketiga tadi, kenyang di dunia sama dengan lapar di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna adwalakum ju'an yaumal qiyamati aktsarukum shiba'an fi darid dunya." Artinya sesungguhnya orang yang paling lapar di antara kalian pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak kenyang ketika di dunia. Jadi orang yang paling banyak kenyang di dunia ternyata nanti di akhirat paling lapar. Terutama apa? Orang yang tidak mau menahan nafsu makannya sama sekali. Segala makanan dia dimakannya, segala makanan dimakannya. Lalu yang keempat, keutamaan lapar yang keempat dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, seorang ilmuwan Jepang, Profesor Yoshinori Osumi telah membuktikan dan menemukan bahwa ketika seseorang itu lapar, ingat kalau di Islam lapar itu berarti berpuasa ya, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, subhanallah ya. Orang puasa itu berapa jam kalau Islam? Jam 4 misalnya, subuh, kita mengakhiri sahur berarti puasa. Nanti buka puasa jam 6. Berapa jam ini? 12 jam. 12 jam. Kalau di puasa Ramadan ada orang yang kuat di saat maghrib itu apa? Hanya takjil, hanya membatalkan puasa. Setelah itu sholat isya, sholat maghrib, menunggu isya, terus tarawih. Setelah sholat tarawih baru apa? Baru makan yang besar, makan nasi. Itu berarti jam 8 malam, persis 16 jam. Nah, ini penelitian dari Profesor Yoshinori Osumi ini, bahwa seseorang yang lapar puasa dalam waktu tidak kurang dari 8 jam, tidak lebih dari 16 jam, maka tubuhnya akan membentuk protein khusus di seluruh tubuh yang disebut autofagisme. Jadi ketika kita lapar itu berarti apa? Membentuk protein yang disebut autofagisme. Oleh ini, autofagisme ini menurut profesor ini ibaratkan sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati. Yang sel-sel mati nanti menurut beliau bisa membuat jadi sel kanker, menjadi sel ganas yang lain, menjadi penyakit-penyakit berat yang lain. Itu disapu lalu dibuang dari tubuhnya. Nah itu. Jadi waktu kita puasa ternyata apa? Tubuh kita akan membentuk protein yang disebut autofagisme. Yang ini akan menyapu semua sel-sel yang tidak berguna, sel-sel mati yang kalau dibiarkan akan menjadi sumber penyakit. Bahkan penyakit yang berat seperti kanker ya. Jadi Profesor Dr. Yoshinori Osumi ini menyarankan agar kita itu bisa menjalani praktek ini 2 kali dalam sepekan, minimal 2 kali dalam sepekan. Subhanallah ya toh.
Nabi menyuruh kita puasa Senin Kemis itu 1400 sekian tahun yang lalu, hampir 1500 tahun yang lalu. Baru dibuktikan oleh seorang profesor, oleh seorang dokter, bahwa itu bisa apa? Membentuk protein autofagisme yang bisa membuat apa? Sel-sel tubuh yang tidak berguna, sel-sel tubuh yang mati itu bisa apa? Dibuang ya, dibuang. Sehingga kita sehat. Makanya Nabi waktu itu 1500 tahun yang lalu bersabda, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ini buktinya, itu sudah dibuktikan oleh seorang profesor dokter ya, profesor dokter. Dan penelitian ini berhasil memenangkan hadiah Nobel ya, hadiah Nobel dalam bidang kedokteran. Jadi terbukti bahwa apa? Puasa itu membuat kita itu sehat. Makanya Nabi bersabda, saya ulang, puasalah kamu agar kamu sehat. Maka mari kita membiasakan diri untuk lapar, untuk berpuasa, untuk berpuasa. Lalu sekarang saya sampaikan bahaya kekenyangan itu. Kalau kita sampai kekenyangan, dikatakan kekenyangan kalau perut kita melebihi apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Itu lebih berarti mengurangi untuk nafas. Mengurangi untuk nafas. Maka yang pertama kerugiannya, sholatnya, ibadahnya, doanya itu sulit untuk khusyuk ya. Sulit untuk khusyuk. Karena kekenyangan ya, bagaimana bisa sholat khusyuk? Kekenyangan ya. Bagaimana bisa bangun tahajud kalau dia kekenyangan? Gitu. Kalau ingin bangun tahajud itu jangan banyak-banyak makan ya. Setelah sholat maghrib, sebelum isya itu sudah selesai makannya. Nah kalau itu kita lakukan, insya Allah untuk tahajud lebih mudah ya. Hadisnya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada akan masuk kerajaan langit orang yang memenuhi perutnya. Ini tidak bisa kita apa? Menembus langit. Doa kita tidak bisa menembus langit sampai kepada Allah. Sholat kita tidak mungkin khusyuk kalau kita itu terlalu kenyang. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Tidak akan masuk kerajaan langit orang yang memenuhi perutnya atau terlalu kenyang. Bahaya kekenyangan yang kedua, sumber penyakit ya, sumber penyakit. Jadi kita tahu ya bahwa apa, untuk kalau kita mau operasi gitu, itu kita diwajibkan oleh dokter puasa agar bisa dioperasi. Lalu orang yang kena diabetes itu makannya dibatasi ya, nggak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak maka kadar gulanya tinggi ya kan? Juga kalau terlalu banyak makan bisa menyebabkan penyakit kolesterol, penyakit apa asam lambung, bisa apa, gula darah, bisa banyak lagi penyakitnya. Jadi bisa jantungan nanti dan lain sebagainya, sumber penyakitnya. Kalau di hadisnya Nabi bersabda, perut kenyang itu asal dari penyakit ya. Nabi itu bersabda, perut kenyang itu asal dari penyakit. Dan lapar itu asal dari obat ya, asal dari obat. Itu buktinya tadi itu yang dibuktikan oleh profesor dari Jepang tadi. Lalu biasakanlah tiap-tiap tubuh apa yang dibiasakannya. Jadi jangan terlalu banyak makan ya. Paling banyak sepertiga dari isi perut isi makanan, sepertiga isi perut berisi air minum gitu. Sehingga tidak mengurangi untuk apa? Untuk bernafas. Lalu yang ketiga, bahayanya kekenyangan itu adalah mematikan hati ya. Mematikan hati. Hadis riwayat At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau matikan hati dengan banyak makan dan minum. Ini hadisnya. Orang yang terlalu kenyang itu nggak bisa merasakan penderitaan orang lain. Berarti hati kita mati gitu. Tidak bisa membantu orang lain, tidak bisa zikrullah, tidak bisa beribadah dengan baik dan lain sebagainya. Itu kata Nabi, janganlah engkau matikan hati dengan banyak makan dan minum. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari menjelang Ramadan ini kita perbanyak lapar, melatih diri dengan apa? Puasa-puasa sunnah ya.
Minimal puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Lalu apa? Kalau lebih kuat puasa Senin Kemis, kalau lebih kuat puasa Daud, ya, puasa Daud. Maka itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Segala yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.